Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, kami dari Ajari Cilini Bu, yang juga di sekolah Ibu, bermaksud ingin mengadakan wawancara kepada Ibu sebentar terkait pengalaman tentang dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi saya yakin Ibu sudah kenal teman-teman saya cantik-cantik ini Bu. Ya, jadi mohon waktunya sebentar Bu untuk kami melakukan wawancara atau mohon pengalaman dari Ibu. Bisa saya mungkin? Bisa, silakan. Jadi yang pertama Bu, ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Ini kebetulan dengan pas dengan tugas kami Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah kan tentu di berbagai tempat ada permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, ketika Ibu menghadapi permasalahan itu, tentu Ibu dapat identifikasi berbagai macam permasalahan yang Ibu hadapi. Ada yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, Ibu tentu ada permasalahan itu yang ada yang sifat dilemanya itu benar dan ada benar salahnya dalam persepsi Ibu. Nah, kira-kira Ibu bagaimana cara mengidentifikasi masalah tersebut seperti itu? Terima kasih. Jadi ini pengalaman saya menjadi kepala sekolah di berbagai tempat. Tentu tidak terlepas dari masalah. Dengan adanya masalah itu proses pembelajaran bagi kita sebagai kepala sekolah untuk menjadikan kita itu menjadi banyak pengalaman, menjadi lebih kuat lagi di situ tempat kita belajar. Pertama saya menjadi kepala sekolah interior, saya dihadapi dengan anak-anak berkelahi antar desa. Berkelahi antar desa Selang dengan antar desa Pungka. Berkelahi satu orang lawan satu. Kemudian mereka pulang panggil warga kampung, datang warga kampung. Kita ajak berdiskusi apa yang mereka inginkan. Jadi kita diskusi, kita menyelesaikan dengan intern secara kekeluargaan. Nah, alhamdulillah tidak sampai keluar. Ya, walaupun mereka dari pihak masing-masing sama-sama karena ada korban ingin menyelesaikan ke pihak polisi atau kepala desa, tetapi dengan pihak sekolah bisa kita selesaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang melanggar asusila, ada anak murid saya yang diperkosa oleh temannya, anak saya. Kemudian dia hamil. Nah, saya tidak tahu bahwa dia hamil. Kemudian saya pergi berkunjung ke rumahnya. Jadi dia mengaku, tetapi kami tidak mengeluarkan karena kami ingin dia melanjutkan sekolahnya. Tetapi belum sampai ke ujian dia sudah melahirkan. Nah, jadi masalah itu juga terendus oleh wartawan dinas. Ada di koran, saya dipanggil oleh Jaksa pada saat itu. Nah, jadi itu terjadi di luar sekolah, tidak terjadi di dalam lingkungan sekolah saya bilang. Dan saya melakukan home visit. Jadi ditanya oleh Jaksa, karena ini mau ujian, terus bagaimana pihak sekolah, karena ini wajib belajar. Anak itu terkena musibah, karena musibah bukan maunya sendiri diperkosa. Jadi dia itu ada hak untuk melanjutkan pendidikannya, tapi belum sampai ujian dia sudah melahirkan, jadi dia malu. Yang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Di sini saya menanyakan Ibu, kira-kira selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Nah, ketika ibu menghadapi hal semacam itu, untuk mengambil keputusan, saya akan bermusyawarah dengan teman-teman, Pak Kasek, karena pendapat suatu keputusan itu sebaik-baiknya itu saya minta lebih dari satu orang. Walaupun sudah ada menurut saya ini, tetapi menurut teman saya ini ada yang lebih baik. Nah, kadang-kadang ternyata masukan dari teman-teman seperti apa yang saya harapkan. Nah, untuk persoalan berat, saya jarang memutuskan sendiri. Pasti saya ajak wakil kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan yang berat. Untuk mengeluarkan anak-anak juga jarang saya mengambil keputusan sendiri. Ya, walaupun keputusan itu bisa saya ambil sendiri, tetapi saya melibatkan teman-teman. Kita bermusyawarah karena kita mengambil suara banyak orang itu lebih baik daripada keputusan saya sendiri. Jadi tetap banyak masalah, tetapi itu seninya kita menjadi kepala sekolah. Kadang-kadang ada masalah, pihak orang tua ingin menyelesaikan masalah itu di eksternal sekolah, tapi saya selalu meredam agar sekolah yang saya pimpin itu masalah yang ada tidak sampai terendus oleh banyak masalah. Tetapi itu seninya bagaimana saya menjadi kuat. Nah, seperti yang saya ceritakan, pernah di satu sekolah guru satu ruangan untuk anak-anak menginginkan guru itu dilapor ke polisi. Kita duduk bersama-sama secara kekeluargaan. Apa yang diinginkan oleh orang tua, sehingga harus guru itu pergi ke polisi. Kalau guru itu pergi ke polisi, dampak sekolah tercemar nama baiknya, guru itu ditahan. Apa untungnya bagi anak bapak yang ada di sekolah ini? Kan kami sama-sama rugi. Nah, jangan kita berpikir sama-sama rugi, kita sama-sama untung. Kita pikir. Yang selanjutnya, Bu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana biasanya ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Misalnya ada masalah di sekolah. Di sekolah ini misalnya ya, saya panggil guru, bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Apakah sudah dipikirkan? Sudah bertanya dengan temannya, apakah perbuatannya itu baik atau benar? Jadi saya panggil yang bersangkutan. Ada masalah, guru sering meninggalkan sekolah, saya panggil yang bersangkutan. Ini kan masalah juga merugikan anak-anak. Saya panggil bersangkutan. 2-3 kali masalahnya saya suruh buat perjanjian tanda tangan supaya tidak diulang lagi. Karena apapun pelanggarannya pasti teman-teman yang lain tahu, pasti siswa tahu, pasti. Jangan sampai semua masalah saya diamkan. Karena nanti pengawas kita laporkan ini bermasalah, ini bersalah, mana itu bermasalah. Baik Ibu, pertanyaan dari saya, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu hadapi pada saat itu? Yang paling efektif itu ya kita bermusyawarah. Jadi keputusan yang saya ambil untuk menentukan, ya pasti saya musyawarahkan teman-teman supaya teman-teman tahu saya tidak sepihak mengambil keputusan, tidak sendiri, bahwa keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan bersama. Nah, bahkan kalau bisa dengan wali kelas, kemudian kita bawa ke rapat. Ini loh keputusan yang saya ambil, benarkah keputusan ini? Ada juga bapak ibu guru yang tidak setuju, berapa persen guru itu tidak setuju. Apa kepentingannya, mungkin karena keluarganya apanya. Kalau misalnya 70 guru, kalau yang setuju itu 65 kita jalan. Terima kasih Bu. Baik, Terima kasih atas kesempatan pertanyaan dari saya, Ibu. Hal-hal apa yang menjadi tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pada dilema etika? Nah, sebenarnya
tantangannya itu ya kadang-kadang berat juga untuk kita memberikan sanksinya pada teman-teman, berat juga. Tapi kita pikir satu pelanggaran itu pasti ada resikonya, pasti ada resikonya, ada konsekuensi. Yaitu kalian guru pada lalu melanggarnya, ya. Apalagi pelanggaran berat, nanti murid tudih ini lecehan kan namanya ya. Kita panggil, kadang-kadang guru itu mengelak juga, tetapi ada korban, tetapi bisa kita bicarakan secara keluargaan. Kita panggil ke sini karena apa? Saya panggil adik, jadi kalau saya panggil guru masalah jangan saya panggil ibu. Saya mendekatkan diri dengan adik kakak. Saya panggil adik ke sini kenapa? Karena saya menganggap adik, menganggap saudara. Kalau saya biarkan adik tidak saya panggil, akan terjadi hal-hal yang kedua tiga kali. Ataupun mungkin ini tidak terjadi. Tidak terjadi. Saya percaya yang saya ungkapkan ini masalahnya. Siapa masih adik kalau tetap, tapi fitnah. Tapi saya memberanikan diri panggil supaya fitnah ini tidak berlarut-larut. Kita selesaikan fitnah ini. Terus mungkin ada yang tak kebuat. Tapi kalau saya tidak panggil, fitnah ini akan terus berjalan. Karena mengiya kembali ini kebuat, kita harus hentikan sampai di sini. Nah akhirnya pendekatan saya seperti itu. Jadi kalau berat masalahnya saya rangkul, maka saya lakuin rangkul. Minta rangkul bukan kata, engkau di aja. Kita selesaikan itu bersaudara. Ya itu caranya. Berat banyak masalah yang berat, tetapi karena saya menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, akhirnya dimanapun saya menjadi kepala sekolah tidak sampai ada laporan kejadian sekolah yang saya pimpin itu dilapor ke polisi. Sebenarnya kejadiannya bisa itu ranah hukum polisi, tapi kita selesaikan dengan sosial. Sampai geramnya aku kebawa itu kedua kali. Kemudian dengan pihak orang tua juga. Salah satu ya ada mutasi guru banyak kan. Nggak ada itu. Karena kami satu orang tua yang mau ingin mutasi guru yang melapor kita ke Dikbud, kita akan terancam, guru-guru saya akan terancam. Nah besok lusa akan ada orang tua lain yang ketika guru melaksanakan suatu kesalahan, namanya kita manusia ya, mudah orang tua nanti mengombang-ambingkan guru lapor kita. Makanya ketika saya menjadi kepala sekolah saranku, tidak ada orang lain yang bisa melaporkan guru saya ke atasan saya. Kalau misalnya atasan saya panggil ada, tapi sudah saya selesaikan, tidak ada masalah. Antara guru yang bermasalah dengan pihak orang tua sudah aman, anak-anak sekolah di sekolah saya sudah aman, kita sudah menyelesaikan dengan baik. Ibu selanjutnya, saya menanyakan kalau apakah ibu punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan sama genetika, atau mungkin ibu bisa langsung menyelesaikan pada saat itu juga. Kalau ibu punya jadwal, mungkin bagaimana bentuk dan prosedurnya? Kalau kita menyelesaikan masalah tidak punya jadwal, karena masalah ini terjadi seketika atau jadi tidak terjadwal. Begitu ada masalah kita selesaikan, jangan tunggu lama berlarut-larut. Tidak terjadwal. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang membantu ibu sehingga ibu lebih mudah untuk mengambil suatu keputusan terhadap kasus di 5 etika yang ibu hadapi? Iya. Yang pertama ya, nggak ada orang lain, semua kepada Allah. Iya. Ya, mohon bimbingan, permudahkanlah saya Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Allah menunjukkan, Tuhan menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan dengan saya didampingi oleh orang-orang yang hebat. Kalau kita bantuan manusia, kalau saya tidak percaya, ya Allah, Engkau maha mengetahui teman saya,
mana yang bisa. Saya panggil teman-teman yang sesuai dengan hati nurani saya, mungkin itu jawabannya Allah. Jadi orang-orang pilihan Allah. Karena kita minta tolong dengan Allah, ya Allah tuh berat sekali. Di tempat ini adalah tempat yang terbaik bagimu ya Allah, bagi diri saya. Rabbi ansilni musalam barakau wa anta khairul munzilin. Inilah tempat yang terbaik bagi Allah. Saya ditempatkan. Tentu di sini ada kemudahan, ada pertolongan Allah. Ya Allah ini bisa. Dari orang tua murid juga masalah keuangan, masalah komite. Ibu coba dana komite itu mana-mana yang sudah terrealisasi. Silakan, saya tidak memegang uang komite spesial pun. Silakan tanya kepada bendaharanya. Yang dipercaya oleh bendahara di sini adalah guru ini. Silakan tanya di sana. Saya tidak memegang. Yang saya pegang laporan dari yang bersangkutan ini. Ini ibu, nama anak-anak yang sudah bayar jumlahnya sekian. Ini ibu, nama anak-anak yang belum bayar. Sehingga realisasi dari rencana program kita sudah terlaksana. Ada juga kadang-kadang dari LSM datang ingin menanyakan uang bos. Untung kita sudah diwanti-wanti. Jadi mohon maaf, yang mengaudit dana bos itu inspektorat, PPK, KPK. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan kepada pihak. Kalau Bapak ingin mengaudit kami, silakan temui kami di inspektorat. Banyak godaan-godaan. Kemudian ada yang mengatasnamakan dirinya BPK, pakai baju hitam-hitam. Ya ujung-ujungnya supaya tidak ada masalah, kami bisa bekerja sama. Ya kalau bisa Bapak itu memberikan surat jalan dari BPK. Kemudian kalau ada surat jalan, silakan Bapak jangan ke sekolah saya dulu karena saya punya atasan. Silakan ke kantor dinas, nanti akan disertakan dengan surat dari dinas untuk menerima Bapak di sini. Walaupun Bapak pegawai BPK, maaf saya tidak bisa menerima. Banyak masalah. Ada contoh lagi. Saya ditelepon oleh kepala kantor pemuda dan olahraga dari Mataram. Katanya, Bu, SMP 2 ini dapat dana 300 juta untuk pembangunan gedungnya ditambah. Oh ya. Nah, bagaimana prosedurnya? Saya terima ini. Kirim rekeningnya, Bu. Oh, rekening saya baru saya ambil dana, bos, ini banyak. Enggak apa-apa, nanti kan bercampur di situ. Nanti bisa dia transfer hari ini kan. Oh, enggak bisa begitu Pak. Saya keluarkan ini dulu. Oh, jangan, biarkan aja nomor rekeningnya. Terus saya tidak percaya. Marah dia dengan saya. Ibu mau terima apa enggak dana ini? Kalau ibu lama mengirimkan rekeningnya hangus, Pak, enggak apa-apa hangus. Saya juga enggak butuh dana itu, karena kalau kita menerima dana tidak serta-merta seperti itu. Yang pertama kita harus bimtek. Bagaimana kita mengelola dananya 350 juta. Nanti dananya Pak. Yang pertama itu kami dipanggil oleh dinas bahwa ada bantuan. Yang kedua kami dipanggil oleh pihak yang memberikan kami dana itu. Kemudian kami diminta bagaimana cara pengelolaan dana tersebut. Silakan aja Bapak itu kasih orang lain itu. Ada juga yang nelpon lagi. Ibu ini dapat komputer 50 unit. Di mana kita ambil? Di kementerian, di Jakarta. Silakan aja antar, kami terima. Wah, bisa diantar, Bu. Ibu ngambil sendiri di sini. Terus bagaimana saya ambil di situ? Nanti ibu bawa pakai pusu, banyak teman-temannya. Ibu sewa pusu aja. Terus bagaimana caranya? Nah ini banyak SD ini, SMP Sepotong, SMP apa, satu paket dengan proyeknya Ibu. Nah silakan aja Ibu sewa pusu.
berapa sewa khusus dari Jakarta sampai SMP juga ini 6 juta Bu. Nah, kasih orang lain aja Pak, namanya komputernya, nggak ada tempat juga sekolah sini. Nah ternyata ada istri 6, istri lumpuh itu, dia kirim uang 6 juta, Nah kalau saya kan kasih itu kan timbul masalah, makanya kita harus jalin juga. Jadi kalau jadi kepala sekolah nanti ada telepon, ini ada dana, enggak serta-merta dana itu kita kelola, dana itu masuk. Jadi yang pertama harus ada surat pemberitahuan dari Dikbud, ini dapat dana dari kementerian. Nah kemudian setelah itu bagaimana cara pengelolaan dana itu, kami ini diminta baru dana itu masuk ke sini. Nah kalau ya setelah proyek kan, karena Pak, saya jadi kepala sekolah ada pengalaman, nggak sebodoh itu saya. Jadi proyek yang Bapak kasih itu lapor ke Dikbud sana, nanti orang Dikbud perintah saya, panggil saya bahwa saya terima bangunan proyek. Nah kemudian setelah itu nanti Dikbud mengirimkan saya bimtek itu uang itu. Tadi yang terakhir Bu, luar biasa itu pengalaman Ibu, sesuai dengan yang Ibu ceritakan pengalaman Ibu tadi. Kira-kira apa pelajaran yang menjadi bahan untuk kami ini, masukan untuk kita ya, dalam mengambil keputusan ke depan nanti selain yang Ibu sampaikan tadi gitu, yang menjadi bekal kami lah nanti seperti itu. Ya jadi ya kita hidup ini pasti ada masalah ya. Masalah itu yang kita jadikan kita olah menjadi yang positif. Menjadi hal yang positif, jangan kita nilai kita masalah itu musibah, masalah. Jadi hidup ini kan tantangan untuk kita menjadi kuat. Masalah itu kita jadikan suatu hal yang positif, menjadi kekuatan kita. Kalau kita enggak pernah bertemu dengan masalah, kita enggak bisa menjadi kuat. Nah jadi ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah nanti ada masalah itu tetap ada, baik yang dari guru, baik yang dari anak-anak, baik dari orang tua, itu tetap ada. Jadi kita selesaikan dengan cara bijaksana. Kalau kita tidak bisa selesaikan sendiri, kita ajak teman-teman yang kita anggap dia bisa membantu kita untuk menyelesaikan. Ya walaupun mungkin dari pikiran kita sendiri seperti ini, ngalamin mesa, keputusan kita mesa kurang tepat, kurang baik, ya kita ajak beberapa teman untuk menyimpulkan kita, mungkin ada masukan yang lebih luar biasa. Jadi jangan kita menjadi kepala sekolah itu mau enaknya, seninya kita menjadi kepala sekolah itu kita mendapat tantangan. Setelah tantangan itu, masalah itu ya terselesaikan. Jadi ada masalah kadang-kadang kita tetapi saya harus hadapi, harus selesaikan. Kalau saya meninggalkan masalah itu tidak akan selesai. Tapi kadang-kadang ini lompat. Tapi kalau kita biarkan masalah itu berlarut-larut, tetap menjadi masalah. Saya harus menyelesaikan. Suka tidak suka harus saya selesaikan karena saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, harus selesai masalah. Seni kalau kita sudah selesaikan dengan baik. Saya dulu luar biasa. Yang kami dapat Mas ini untuk kami, insya Allah mungkin ke depan walaupun sebagai apapun kami nanti ya. Ya untuk yang lain dulu kami ucapkan terima kasih dulu dari atas waktu ini, terima kasih. Semoga semuanya kita sehat dulu dan doakan kami untuk semuanya bisa sukses, minimal bisa mengikuti jejak ini. Untuk pertemuan kami dulu kami akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas informasi. Mohon maaf atas kekurangannya. Luar biasa Bu, Banyak pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak,
Bapak Rahman Sembah yang kami hormati, saya bersama tim calon guru penggerak CGK dari SMP 1 Sumbawa ingin mewawancara dengan Bapak sebentar terkait pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah di beberapa sekolah yang sudah Bapak pimpin. Saya sendiri Pak Zulkifli SAG, sebelah kanan saya Ibu Tia Gustrina, sebelah kiri saya Ibu Nurul Apriyatin SPD, ini Ibu Eka Nupriani SPD, Ibu Eni Suhermayanti SPD, Ibu Sri Hidayati SPD, dan yang terakhir Ibu Hidayati SPD. Cantik semua. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak atas waktu Bapak berkenan menerima kami di sekolah yang Bapak pimpin ini. Boleh Pak berkenan kami berapa waktu Pak ya untuk kami wawancara Bapak sebelumnya. Terima kasih Bapak sebelumnya. Yang pertama Pak, ini dari kami ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah kan, tentu ada permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, ketika Bapak menghadapi permasalahan itu, bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah tersebut yang berupa dilema etika dan rujukan moral, dan bagaimana Bapak cara mengambil sebuah keputusan di situ. Terima kasih ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali saya sangat bangga Bapak dan Ibu ya, ibu-ibu ini menjadi calon guru penggerak yang mana eranya sekarang sesuai dengan eranya sekarang ini guru penggerak untuk bisa menjadi segala hal ya, baik itu di kepala sekolah maupun pengawas sesuai dengan regulasinya. Ini sangat beruntung saya selaku kepala sekolah yang mungkin sebentar lagi ke pensiun ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah sedang ya menduduki guru penggerak ini. Terkait dengan pertanyaan ya, kaitannya dengan identifikasi permasalahan. Kalau permasalahan itu ya sehari-hari ya selalu ada. Namanya kehidupan kan selalu ada permasalahan. Kalau tidak ada masalah bukan hidup. Kan gitu ya? Yeah. Nah cuma kalau permasalahan seperti itu sampai sejauh mana kita bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ada pepatah Sumbawa ya, seperti kita menarik bulu di tepung. Nah itu konsep dasar kita menyelesaikan masalah permasalahan guru maupun permasalahan siswa. Jadi jangan sampai permasalahan-permasalahan itu menimbulkan masalah yang baru. Kan itu ya baik itu yang kaitannya dengan moral, modern etika dan sebagainya. Ya sehingga kita nanti mungkin memilahkan saja. Nah kalau sekiranya itu permasalahan-permasalahan yang terkait dengan benar dan salah, maka harus kita mengambil sikap. Sikap. Tapi terkait dengan itu ada hal-hal yang sangat prinsip tidak perlu orang lain tahu, maka mungkin itu secara tersendiri bisa selesaikan. Nah, jadi misalnya perlu tidak kita libatkan orang lain. Nah kalau kita libatkan orang lain justru ini menjadi meruncingkan masalah. Jangan kan gitu ya. Itu mungkin sebagai garis besar. Tapi kalau seandainya permasalahan itu perlu melibatkan orang lain, itu bisa menyelesaikan masalah. Bagus, kan kita sendiri yang tahu. Baik permasalahan guru maupun siswa maupun kepada orang tua. Nah, karena kita dunia pendidikan ini tidak lepas dengan masalah-masalah seperti itu. Selanjutnya dari Saya. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan Pak, selama ini kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menggelitik sekali ya. Ini pertanyaan S2, S3. Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saja ya. Kalau berdasarkan pengalaman ya, ingat tidak ada orang yang paling hebat. Ya. Itu yang paling penting.
Nah, kita selalu berkoordinasi. Setiap permasalahan seperti tadi, kita pilih ini permasalahan pribadi, permasalahan yang bisa melibatkan orang lain. Nah, kemudian setiap permasalahan itu ya, kita di sekolah itu ya, walaupun kepala sekolah punya otoritas penuh ya, terhadap mengambil keputusan, tapi kalau sekiranya itu perlu mendapat informasi, perlu mendapat keterangan dari berbagai pihak, kita lakukan. Nah, sering saya sampaikan antara kepala dan ketua ya. Ketua itu kan kolektif ya. Kalau kepala boleh, tapi saya tidak pernah menggunakan kepala itu lengket di saya. Nah, selalu saya kolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mengambil keputusan yang mungkin bisa apa istilahnya ini tidak terlalu jadi keputusan yang tidak menyakitkan ya, seperti itu. Sekalipun itu mungkin sangat sulit ya. Sebagai contoh misalnya saya seorang guru misalnya setiap hari dia terlambat misalnya, atau setiap hari dia hal-hal yang mungkin melanggar aturan sekolah. Nah, mungkin di tempat mata harus kita diskusi, dia itu mungkin ada permasalahan apa di situ. Tidak boleh misalnya karena kapasitas selaku kepala sekolah langsung karena permasalahan itu misalnya langsung di umum di tempat kamu kenapa itu tidak boleh. Ya, jadi kita harus bijak di situ. Jangan-jangan beliau itu terlambat karena ada sesuatu hal yang sangat penting, mungkin sangat membahayakan yang melangsungkan kehidupan beliau itu sendiri. Tapi kalau kita sudah empat mata, beliau menceritakan kan harapan kita. Nah, pada saat itu diulang kembali, maka itulah mungkin nanti kita berikan teguran. Nah, kita mungkin kita teruskan ke atasan untuk bisa ditegur. Ini tuh ya. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya langkah-langkah mungkin mirip-mirip juga ya. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi ya, pertama kita tidak boleh langsung mempunis ya. Ponis seorang itu kita belum tentu tahu bahwa beliau itu disengaja atau tidak, kan gitu yang melakukan hal kesalahan. Nah, kesalahan apa saja? Bob di dunia pendidikan ini banyak sekali. Ada TU-nya, ada gurunya, ada siswanya, ada masyarakatnya, orang tua kan. Misalnya yang misalnya datang ke sekolah pakai celana pendek, orang tua misalnya, kita langsung karena aturan sekolah marah-marah nggak boleh. Kita ajak diskusi, kita ajak baik, kita sampaikan apa kalau seandainya ke sekolah ya kan aja ya ada aturannya, kita sampaikan aturan-aturan itu baik. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi kita berikan pengertian bahwa ini dunia pendidikan. Nah, jadi termasuk etika seperti itu juga pendidikan, bukan hanya belajar matematik, termasuk moral dan kaitannya dengan etika. Lebih-lebih kita di semuanya Pergub 33/2001 ya. Nah, itu yang menjadi terpukul kita di sekolah. Jadi intinya kita itu menyelesaikan masalah itu ibarat ya itu tadi. Jadi harus dengan dingin ya, dengan kita tidak boleh pakai emosi, tidak boleh pakai otot ya. Ini tuh ya. Baik, pertanyaan dari saya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika Bapak menghadapi kasus-kasus
baik itu yang tadi dijelaskan, jadi identifikasi tadi. Jadi yang efektif. Iya, yang Bapak anggap efektif Ya, dalam penanganan efektif ya tergantung dari permasalahan. Ini ya. Jadi tergantung yang kita hadapi apa. Jadi misalnya kalau permasalahan dengan siswa itu yang paling efektif itu mungkin kita koordinasi dengan TK dulu dan wali kelas ya. Sampai sejauh mana permasalahannya, kita telah dulu permasalahannya bagaimana. Jadi intinya mungkin jangan ditulis dulu kan gitu ya. Nah, kemudian misalnya contoh seorang anak ya melakukan hal-hal yang di luar batas di sekolah. Satu sisi guru ingin mengeluarkan anak itu kan gitu ya. Nah, kemudian sementara aturan di sekolah ya, aturan pemerintah tidak boleh mengeluarkan anak, kan ini wajib belajar. Nah jadi satu sisi kita supaya hati guru ya tetap kita pelihara, sambil kita ajak ya hal yang mungkin jangan terlalu emosi, ya anaknya juga jangan sampai menjadi bumerang. Nah, anak yang lain misalnya dengan kita pelihara anak seperti itu misalnya yang kita biarkan seperti itu, maka jadi jadi contoh yang kurang baik yang lain. Nah, maka mungkin seorang hal seperti itu ya dilema bagi sekolah ya, terutama kepala sekolah. Nah, kalau seandainya sudah kebanyakan guru ya tidak pas dengan tingkah lakunya anak itu misalnya di sekolah itu kadang ada masalah seperti itu ya. Jadi ya kadang tingkah lakunya mungkin sudah tidak pas. Kalau selama di situ mungkin guru-guru yang walaupun kita sampaikan ke guru tidak boleh harus sama rata kita, tapi kan namanya hati ya. Nah, langkah kepala sekolah itu sebenarnya kita bekerjasama dengan orang tua. Nah, mungkin kita fasilitasi mencari suasana baru, mungkin di sekolah lain karena pergaulan di situ mungkin sudah dapat dan sebagainya. Cuma ingat catatan bahwa anak itu masa usia sekolah harus sekolah. Baik Pak, satu pertanyaan dari saya Pak. Dua juga ada. Oh iya. Terima kasih atas waktunya Pak. Pertanyaan dari saya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan ya. Kalau tantangan sih setiap saat ada tantangannya. Tapi sampai sejauh mana tantangan itu jangan kita besar-besarkan. Kalau setiap saat ada kita takut dan tantangan ya mungkin kita tidak berani datang sekolah. Dan sama ini mungkin hampir tidak ada lah ya keputusan yang sangat sulit karena kita selalu berkoordinasi dengan baik sesuai dengan konteks permasalahannya. Nah, sekalipun ada permasalahan yang sulit seperti itu ya, jadi dengan niat ya yang penting untuk menyelesaikan masalah saja. Nah, misalnya seperti tadi termasuk itu dilema itu ya, di satu sisi anak itu tetap sekolah, tapi di sisi lain mungkin teman-teman sekelasnya sudah ada ini dan sebagainya. Nah, kalau istilah saya ketimbang rusak banyak yang banyak, yaitu yang satu itu kita korbankan, kita fasilitasi dulu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya saya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah saat Bapak menghadapi masalah dilema etika, apakah Bapak punya jadwal untuk menyelesaikan permasalahan itu atau Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu saja? Kalau misalnya Bapak punya jadwal, bagaimana bentuk dan prosedurnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika? Hebat-hebat semua ya. Kalau jadwal ya tentu ini kan permasalahan kita kan nggak tahu kapan terjadi ya. Jadi selama ini saya menyelesaikan masalah semampu saya. Kalau bisa hari itu kita selesai.
Tapi kalau seandainya Anda selesai, ya kita koordinasikan dengan baik kapan kita selesaikan dengan siapa. Misalnya sebagai contoh, hari ini misalnya ada kasus siswa klien di luar dengan di luar ya. Kalau dengan di luar kan kadang itu perlu waktu ya, kita jadwalkan. Nah, kita ketemu dengan siapa, kemudian dengan pihak kepolisian dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita perlu agenda khusus ya. Tapi kalau kita jadwalkan, misalnya seperti saya jadwal masuk ngajar dan sebagainya, nah ini sebenarnya kan tergantung dari permasalahan yang ada. Tapi kalau menurut saya, selama permasalahan itu bisa diselesaikan, jangan dibuat masalah, jangan dibuat rumit. Iya. Ya, jadi kadang ada orang yang senang bermasalah itu panjang-panjang, sebenarnya itu kan ya. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan segera, dengan cepat, kita selesaikan. Kenapa kita cari rumit ya? Dalam hidup ini kita sederhanakan saja ya, yang bisa disederhanakan, dan jangan terlalu banyak terbeban pikiran ya. Bapak dan Ibu kalau seandainya ada masalah, tuntaskan segera. Jangan sampai larut, bawa pulang nanti sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Selesaikan masalah itu dengan baik dan bijak ya. Itu kata kunci. Jangan memutuskan suatu permasalahan pada saat emosi. Nah, jadi kita harus memutuskan permasalahan itu pada saat kita tenang. Nah, itu ada kuncinya. Ya. Dim. Ada lagi? Saya Pak, ada pertanyaan. Jadi melanjutkan apa yang sudah ditanyakan oleh teman saya. Selama Bapak menyelesaikan kasus-kasus di etika, apakah ada orang atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak sehingga mempermudah untuk menyelesaikan kasus tersebut? Terima kasih. Jadi kalau pertanyaan seperti ini memang sering ya, kasus intern maupun ekstern. Ya. Jadi intern pun ya, kalau seandainya itu besar, ya, selalu kita libatkan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu siapa sih? Boleh kepala desa, komite, ya. Kita jangan boleh lepas dari tokoh-tokoh masyarakat karena kita hidup di dalam masyarakat. Iya. Nah, kemudian kalau melebar lagi, misalnya kerjasama dengan kepolisian, Kapolsek, ya. Nah, apa-apa hal kan selalu kita dengan Kapolsek. Aul dan Ramil itu tetap juga ada hubungan, cuma kaitannya dengan mungkin hal-hal lain. Ya, cuma kaitannya dengan kriminal dan sebagainya ya kita Kapolsek. Misalnya ada pihak luar yang mengganggu sekolah atau mungkin pihak yang lain mengganggu terhadap bangunan dan sebagainya ya kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwajib. Cuma mungkin kalau bisa kita selesaikan sendiri tidak perlu kan gitu ya, tidak perlu kita libatkan orang lain. Gitu, sekalipun itu apa ya kepala desa atau apa, kalau bisa kita selesaikan ya kita selesaikan sendiri ya, mungkin seperti itu ya. Terima kasih Pak. Oke Pak, karena tadi saya yang mulai. Jadi sudah bertanya tadi banyak pertanyaan Pak dari semua yang Bapak sampaikan. Nah, pengalaman apa yang Bapak ambil atau yang berkaitan dengan bagaimana mengambil keputusan itu Pak, yang berkaitan dengan dilema etika tadi Pak, yang berkaitan dengan benar dengan salah. Ya itu yang terakhir Pak, pengalaman Bapak seperti itu yang terakhir. Jadi selama ini ya mungkin alhamdulillah ya, selama kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah, bukan hanya di sini ya, dimanapun tempat saya melakukan tugas ya. Jadi keputusan yang ya walaupun sifatnya kecil ya. Kalau boleh saya berikan contoh ya. Ada seorang guru ya datang ke saya minta izin. Padahal guru tersebut beliau itu sedang melakukan diklat ya. Nah, rupa-rupanya di diklat sudah minta izin. Terus di saya datang minta izin mendampingi ibunya untuk
narasi ke dalam. Nah pada saat itu saya spontanitas, yang namanya saya kan ingat ibu saya ya, dan itu tugas ini masih dalam tugas. Nah ini supaya kita bisa membedakan mana hal secret dan tidak ya. Pada saat itu saya spontanitas karena minta izin untuk mendampingi ibu. Saya bayangkan ibu ya, saya nomor 1 kalau ibu. Nah pada saat itu spontanitas, ya berangkat sudah. Nah dia pamit sudah ya, mendampingi ibu untuk operasi. Setelah berangkat, saya berpikir kembali, kenapa sih guru ini minta izin ke saya? Padahal beliau itu sedang mengikuti kiblat, kemudian apakah tidak ada orang lain, saudaranya yang lain? Padahal saya tahu saya ada saudara yang lain. Tapi kembali berkecamuk di hati saya ini, tidak mungkin dia minta izin kalau tidak penting, kalau tidak hanya dia yang diminta kan gitu ya, mungkin sudah dipertimbangkan. Tapi untuk menepis itu semua ya, mungkin dia satu-satunya. Akhirnya dia kan sudah berangkat sudah. Nah setelah besoknya saya tanya gimana? Oh sudah selesai. Sudah selesai tapi ada masalah masih ada di rumah sakit. Setelah itu ya sudah lah, kan sudah ya. Syukur alhamdulillah lah, saya begitu sudah jalan dan baca. Tapi besoknya tahu apa yang terjadi pada ibu? Meninggal ini. Coba bayangkan itu. Seandainya kan gitu ya, saya dengan kekuasaan saya nggak boleh saklak ya, nggak boleh. Ini kan ini kamu juga, sini kamu ini dulu. Kan masa ada saudara yang lain? Boleh toh ngomong seperti itu toh. Tapi saya tidak memakai itu. Mungkin petunjuk yang maha kuasa ya. Tapi kalau seandainya saya pakai itu, seumur hidup saya menyesal. Kan gitu ya. Nah itu hal-hal yang paling kan, mungkin yang selama ini pernah saya lakukan. Jadi apapun yang pernah saya lakukan itu tidak ada pernah penyesalan, karena mungkin alhamdulillah ya kita dengan seperti tadi kita selalu mengambil keputusan itu dengan dingin, jangan tergesa dengan panas gitu ya. Panas misalnya emosional pasti itu menghasilkan pasti jelek hasilnya. Saya Pak mau kirim teman-teman ucapan terima kasih, mohon maaf waktu Bapak, mohon maaf barangkali ya ada salah-salah kata. Yang jelas tidak ada yang salah. Ya atas waktunya. Saya mengakhiri cerita. Dulu yang terpilih semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.